lupa pakai masker ya. Hidungnya sama dagunya juga harus ketutup loh, Ma. Kalau udah sampai sana harus cuci tangan begini loh. Ma, jaga jarak loh, jangan berkerumun. Maaf, kacamatanya di mana? Teman-teman, taat sama protokol kesehatan ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Selamat mengikuti ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati. Duh, aku sebel. Gimana ini sudah mau masuk sekolah, padahal kan aku masih mau di rumah. Kalau di rumah itu bisa main game, bisa nggak usah ketemu bu guru. Kalau makan, bisa minta disuapin mama, nggak usah belajar. Oh iya kan teman-teman, enak kan? Di rumah aja, nggak usah nggak usah sekolah kan, bisa main game setiap hari, bisa naik sepeda. Asik kan? Asik kan kalau nggak sekolah tapi sebel. Dasar kamu, pinginnya di rumah terus. Apa enaknya di rumah? Iya benar loh, di rumah kan gak enak. Gak bisa ketemu teman-teman. Enak di rumah dong. Gak bisa ibadah sekolah minggu bareng karena PPKM ini. Enak di rumah, aku aja nyaman di rumah kok. Belajar sambil tiduran, ibadah sambil tiduran enak banget makan. Sama gini ya. Katanya itu paling nyaman, paling sehat itu di rumah. Gak Jangan enak di pergi-pergi. rumah. Sudah. Mau sekolah online, mau sekolah offline itu sama enaknya. Sekolah online enaknya bisa rebahan. Sekolah offline enaknya bisa ketemu teman. Pokoknya, Betul. ya kan? Benar. Pokoknya kita mesti tetap semangat. Setuju? Setuju. Ya adik-adik yang di rumah kita tetap semangat, kita kalahkan COVID ini. Mau sekolah online, sekolah offline, kita semangat semuanya. Yuk, takkan kulelah. Semuanya berdiri ya. Takkan ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lelah sekolah tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan Yesus penerus. Takkan ku lelah. Takkan ku lelah
kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari yang kami miliki hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang bersemangat pagi hari ini? Haleluya. Masih semangat semua untuk memuji Tuhan? Masih. Puji Tuhan. Kalau sekarang kita sudah belajar tatap muka di sekolah, kita harus semangat. Kita tetap percaya Tuhan yang menolong. Kita tetap harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Setuju semua? Setuju. Oke, kalau setuju kita mau angkat pujian nyender ning sisine sopo. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus.
ingin bersinar? Saya. Siapa yang mau bersinar? Saya. Siapa yang mau bersinar? Saya. Kalau bersinar menjadi terang buat siapa ya? Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Let it shine. Mari bangkit, bangkit, dan bersinarlah sebab terangmu, terangmu kini telah datang, dan kemuliaannya terbit atasku. Mari bangkit, bangkit, dan bersinarlah sebab terangmu, terangmu kini telah datang, dan kemuliaannya terbit atasku. Let it shine. Let it shine, gantilah anak terang. Let it shine, gantilah anak terang. Bersinar bagi dunia, bersinar bagi dunia, bersinar bagi dunia. Mari bangkit, bangkit, dan bersinarlah sebab terangmu, terangmu kini telah datang, dan kemuliaannya terbit atasku. Mari bangkit, bangkit, dan bersinarlah sebab terangmu, terangmu kini telah datang, dan kemuliaannya terbit atasku. Let it shine. Let it shine, gantilah anak terang. Let it shine, gantilah anak terang. Bersinar bagi dunia, bersinar bagi dunia, bersinar bagi dunia. Let it shine. Mari bangkit, bangkit, dan bersinarlah sebab terangmu, terangmu kini telah datang, dan kemuliaannya terbit atasku. Mari bangkit, bangkit, dan bersinarlah sebab terangmu, terangmu kini telah datang, dan kemuliaannya terbit atasku. Let it shine, gantilah anak terang. Let it shine, gantilah anak terang. Bersinar bagi dunia, bersinar bagi dunia, bersinar bagi dunia. Let it shine. Haleluya. Masih semangat? Masih. Dalam-dalam cintamu, Bapa. Haleluya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Yesus Tuhanku. Sama-sama nyanyikan ya, dalam-dalam. Dalam
katakan dalam-dalam. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya bersemangat. Kakak-kakak yang ada di sini semuanya bersemangat. Anak-anak yang di rumah tentunya bersemangat juga. Tadi kakak-kakak yang ada di sini rindu semuanya kepingin menjadi terangnya siapa? Tuhan Yesus. Anak-anak juga harus punya kerinduan menjadi terangnya Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Kalau dengar firman Tuhan, tidak boleh sampai tiduran ya, sekalipun kalian ibadah lewat online di rumah saja. Ayo semuanya sekarang bangkit berdiri. Ya, walaupun kalian mungkin pakai handphone, pakai televisi, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan. Jadikan aku terangmu Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh ya. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan. Di mana? Di sekolah, di rumah, Dan di mana saja kalian berada. Jadilah terang buat Tuhan Yesus. Bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Nyanyikan lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau jadi Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan tetapi bisa bersinar, menerangi dalam yang kegelapan. menerangi di kegelapan dunia. Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadikan aku Inilah kerinduan kami Tuhan. terangmu Kami ingin, kami rindu Tuhan, menjadi terang-Mu. di sekolah, di rumah,
sama-sama berdoa. Semuanya tutup mata. Tidak ada yang sambil tiduran. Semuanya sikap berdoa. Bapa di surga, inilah kerinduan kami anak-anak-Mu. Kami rindu menjadi terang dunia. Kami rindu menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tetapi kami menyadari tanpa Engkau kami tidak sanggup. Itu sebabnya Tuhan, Engkau yang memberi kesanggupan kepada kami, memberikan kemampuan kepada setiap kami Tuhan, agar kami menjadi terang-terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami Tuhan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bahkan kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bu Guru datang, Bu Guru Kring, datang. kring, kring. Ayo masuk, masuk. Semuanya masuk. Boleh copot topi enggak, Bu? Boleh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana keadaan kalian? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kurang semangat yuk. Keadaan kalian gimana? Luar biasa. Gitu. Adik-adik, ini sudah lama kita nggak bersua ya, nggak berjumpa. Seneng nggak berjumpa dengan ibu guru? Senang sekali. Ada yang nggak suka? Aku sebel senak di rumah, bisa ngegame. Nah, kita harus tetap semangat ketika kita berjumpa dengan Bu Guru. Terlebih kita akan berjumpa dengan siapa? Tuhan Yesus. Iya benar Tuhan. Sebentar ya, Ibu Guru mau menyapa adik-adik di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya kalian semua? Tentu kakak berkata bahwa kalian juga diberkati Tuhan, bersukacita hari ini karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita itu dengar cerita bagaimana Yesus itu menyatakan dirinya. Ayo, masih ingat enggak cerita minggu yang lalu? Yesus sebagai apa itu? Itu yang cah pete. Oh ya. Rati-rati Bu. Iya, Yesus menyatakan diri sebagai roti Hidup. hidup. Itu terdapat di mana? Di Alkitab. Nah, masih ingat enggak? Iya benar. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Nah, kalau sekarang Ibu Guru mau cerita bagaimana Yesus itu menyatakan dirinya sebagai terang hidup. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Tuhan Yesus bawa lampu. Bukan. Nah adik-adik coba sekarang tutup matanya semuanya. Matanya ditutup. Apa yang kalian rasakan? Ngantuk Bu. Gelap Bu. Ngantuk, gelap iya. Apalagi Hitam. hitam. Nggak bisa napas. Rasanya gimana? Tumpek. Sumpek. Nyaman enggak? Enggak. Kalau gelap bisa nabrak enggak? Nah adik-adik, Kak Yanti pernah nih waktu mati lampu di rumah, matanya Kak Yanti melek, tapi tetap aja nggak bisa lihat, matanya nggak berfungsi, tetap gelap. Kenapa? Karena gelap itu sudah menguasai. Nah, waktu Kak Yanti nyalakan lilin, nyalakan pelita, maka terang itu menguasai ruangan di mana Kak Yanti ada. Coba kalau kalian di dalam malam hari, kalian ada di dalam rumah, kemudian di rumah lampunya nyala, tapi di luar gelap gulita. Kalian buka pintu, buka jendela,
Apakah gelap yang ada di luar itu masuk ke dalam menguasai rumah kalian? Tidak. Tidak. Terang itu selalu mengalahkan Kegelapan. terang itu selalu mengalahkan gelap. Kalau kalian biarkan gelap itu dalam hidup kita, maka kegelapan itu akan menguasai kita. Nah, sekarang kita mau dengar ceritanya ya. Bagaimana Yesus itu menampakkan diri, dia menyatakan diri sebagai terang dunia. Bawa Alkitab enggak adik-adik? Buka ya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-20. Ya, di sana diceritakan pagi-pagi sekali Yesus itu sudah ada di bait Allah. Pagi-pagi benar untuk apa? Untuk mengajar. Seperti Bu Guru saat ini mengajar. Tuhan ada di bait Allah, dia sedang mengajar. Tapi tiba-tiba ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka datang, mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, berbuat dosa. Ditaruh di tengah-tengahnya. Kemudian mereka berkata, Rabi, Guru, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Hukum Musa mengatakan, memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini dengan batu. Menurut kamu bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus dia membungkuk, dia menulis di tanah dengan jarinya. Orang-orang itu terus ngomong, bagaimana pendapatmu? Adik-adik, Tuhan tahu enggak hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Tahu. Mereka ingin menyalahkan Tuhan, mencari kesalahan karena mereka membenci Tuhan Yesus. Padahal ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka juga mengajar di bait Allah. Mereka tahu firman Allah. Tetapi kehidupan mereka diliputi oleh kegelapan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan mendengar mereka ngomong seperti itu, Tuhan berdiri dan dia berkata, barang siapa tidak berdosa, dia yang lebih dulu melempari perempuan ini dengan batu. Dan ternyata adik-adik, waktu Yesus ngomong seperti itu, dia kembali membungkuk, dia menulis dengan jarinya di tanah. Tiba-tiba satu persatu orang-orang itu pergi adik-adik. Mereka meninggalkan Yesus, mereka meninggalkan perempuan yang berbuat dosa itu. Sehingga mereka tidak ada di tempat itu, mereka pergi. Yang tinggal di situ adalah perempuan yang berdosa itu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berkata, hai perempuan, kemanakah mereka semua? Apakah mereka tidak menghukum engkau? Jawab perempuan ini, tidak Tuhan, tidak ada. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan setelah berkata seperti itu, kemudian Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Nah adik-adik, lewat cerita ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu melihat setiap hati kita. Tuhan tahu wanita itu berdosa. Tapi Tuhan juga lihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan hanya orang perempuan ini yang tinggal di dalam gelap. Tetapi ahli-ahli Taurat ternyata juga sementara berjalan di dalam gelap. Kenapa adik-adik? Karena mereka hanya melihat dosa.
mereka menghakimi, mereka tidak punya belas kasihan adik-adik. Mereka tidak punya pengampunan, mereka tidak punya rasa kasihan. Mereka selalu membenarkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Yesus? Waktu itu sebenarnya Yesus yang harusnya menghakimi perempuan itu. Karena dia tidak berdosa. Tetapi Yesus pun tidak menghakimi, tidak menghukum. Malah Yesus memberikan pengampunan. Dia berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika terang itu datang, terang itu tidak pilih-pilih. Ketika terang itu datang, dia akan menerangi siapapun, baik itu yang jahat, baik itu yang baik. Dia tetap menerangi. Dan sebenarnya kata-kata ini juga buat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi mereka satu persatu pergi meninggalkan terang itu. Kemana mereka pergi adik-adik? Mereka pergi ke kegelapan yang sudah ada dalam dirinya. Mereka menolak terang itu. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga disebut terang dunia. Di ayat nanti yang kita akan baca dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam gelap, tetapi ia memiliki terang hidup. Jadi muncul terang itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan. Nah sekarang Kak Yanti tanya, siapa mau ikut Tuhan? Ayah. Adik-adik yang di rumah mau ikut Tuhan juga? Bagaimana caranya ikut Tuhan? Ngetut ke Tuhan. Ikut Tuhan. Mengikut itu artinya apa? Mengikut itu artinya dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, dan punya ketaatan kepada Tuhan. Siapa di sini yang masih baca Alkitab? Atau males-males di rumah? Kadang-kadang. Besok dong lupa. Di minggu toh. Harus ya, harus taat sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu artinya kita ikut Tuhan. Kalau kalian berkata, aku pengikut Tuhan kok, tapi ternyata enggak taat sama Tuhan. Wah, bukan pengikut Tuhan namanya. Ketika kita berkata, aku pengikut Tuhan Yesus kok, tapi ternyata kita enggak mau dekat dengan Tuhan, enggak ada hubungan dengan Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak suka dengar firman Tuhan. Nah, kita mau menjadi pengikut Tuhan. Supaya apa? Terang itu terbit atas kita. Ketika kita ikut Tuhan, maka terang itu ada dalam hidup kita, adik-adik. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Terang itu menyinari semua orang. Tadi Kak Yanti berkata, terang itu tidak pilih-pilih. Dia menerangi siapapun. Tuhan ngomong enggak? Aku terang bagi orang Kristen saja. Tidak. Enggak. Aku terang bagi gereja saja. Tidak. Tapi Tuhan ngomong apa adik-adik? Terang bagi dunia. Iya benar. Akulah terang dunia. Siapa mau datang kepada Tuhan? Ayah. Supaya kita memiliki terang hidup. Percaya sama Tuhan supaya kita memiliki terang hidup. Nah adik-adik, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia.
terang itu akan menyinari kegelapan yang ada. Adik-adik mari lewat firman Tuhan saat ini, biarlah hidup kita jadi terang. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Terangnya enggak pilih-pilih, tapi terang di mana aja. Di mana aja yo? Sekolah. Di sekolah, Di rumah. di rumah, di mana saja. Jadilah kita terang. Oh jadi saya dong sumber terangnya. Enggak, bukan kita sumber terang. Sumber terang yang sejati adalah Yesus. Kita ini hanyalah memantulkan terangnya Yesus Kristus. Seperti bulan yang memantulkan terang sinar Matahari. matahari, benar adik-adik. Nah, kita jadi anak-anak terang. Karena ketika kita ikut Tuhan, barang siapa ikut Tuhan, kegelapan tidak akan menguasai kita. Orang-orang yang mengikut Tuhan, meskipun kita berkata ikut Tuhan itu nanti jalannya enggak begitu mudah. Di depan jalannya gelap, berbahaya. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, tadi katakan terang itu muncul ada di dalam kita. Sehingga kita aman, kita nyaman, kita terjaga. Karena kita berjalan bersama terang itu, bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada. Jadi terang Tuhan sehingga apa? Tuhan itu dimuliakan. Tuhan itu dipuji oleh semua orang. Karena apa? Karena kita. Seperti juga ada Yohanes Pembaptis. Yohanes itu dia disuruh oleh Bapa. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Bukan Yohanes terang itu. Padahal waktu itu banyak murid-murid yang mengikuti Yohanes. Tetapi dia tidak berkata, aku terang itu tidak. Tapi dia bersaksi tentang terang itu supaya apa? Supaya oleh dia terang itu dilihat bahkan dipercayai oleh banyak orang. Begitu juga dengan kita. Jadilah terang dimanapun kita berada. Maka Kristus akan terpancar dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, yuk kita baca ayat mas kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita baca ayat mas kita. Yuk kita berdiri semua, nanti boleh pakai gerakan ya. Yohanes 8, yuk. 8. Semua ngomong ya. Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 12. ayat 12. Akulah terang dunia, Akulah terang dunia. barang siapa mengikut aku, Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi ya, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dalam kegelapan, melainkan melainkan ia akan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah terang dimanapun kita berada. Kita nyanyi satu pujian ini. Jadikan aku terangmu Tuhan, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Jadikan aku
bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Sekali lagi adik-adik, jadikan aku terangmu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi terangmu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan di mana saja bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia, bagaikan lilin yang menerangi, bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia, bagaikan lilin, bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah terang dunia dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah pengikut-Mu. Kami harus memancarkan terang dimanapun kami berada. Dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Karena banyak tempat yang membutuhkan kami, membutuhkan terang Tuhan. Oleh karena itu kami mau memancarkan terang-Mu Tuhan. Lewat kasih kami, lewat pengampunan kami, lewat belas kasihan kami kepada orang lain Tuhan. Engkau tolong anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Biar kehidupan kami, Engkau tetap memakai kami menjadi terang dunia, menjadi terang Kristus. Sehingga banyak orang bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati juga anak-anak-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai Puji jumpa. Tuhan, sampai jumpa. Jangan lupa minggu depan ketemu lagi kita. Haleluya.